Tidak semua pengetahuan datang untuk menghibur, sebagian datang untuk membongkar. Banyak manusia ingin hidup tenang, tapi mereka membangun ketenangan itu di atas cerita, bukan di atas sistem. Mereka mencari makna, namun menolak kenyataan. Mereka mengejar jawaban, namun takut ketika jawaban itu tidak memihak manusia. Karena yang paling sulit diterima manusia bukanlah kematian, melainkan fakta bahwa dirinya bukan pusat. Kitab ini tidak datang untuk menenangkan keyakinan. Kitab ini datang untuk menertibkan kesombongan. Di sini kita tidak membahas Tuhan sebagai hiburan, tidak membahas moral sebagai dekorasi, dan tidak membahas manusia sebagai pemilik kehidupan. Karena kehidupan bukan dimulai dari manusia, dan tidak akan berakhir pada manusia. Yang bekerja sejak sebelum doa pertama disebut adalah sistem. Yang mengatur sebelum manusia belajar berbicara adalah realita biologis, dan yang mempertahankan dunia tetap hidup bukan iman, melainkan arsitektur sunyi yang tidak pernah meminta disembah. Inilah The Quorum, suara yang tidak bisa dibantah karena ia tidak berdebat, ia hanya berjalan. Sekarang, masuklah ke pengantar besar kitab 1, dan bersiaplah, karena setelah ini manusia tidak akan bisa berpura-pura lagi. Manusia selalu percaya bahwa hidup adalah tentang dirinya, bahwa kesadaran adalah miliknya, kehendak adalah haknya, dan arah dunia berubah mengikuti langkahnya. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kitalah pusat dari segala pergerakan, pusat dari segala kisah, pusat dari segala perubahan. Tetapi kehidupan tidak pernah menuliskan cerita semacam itu. Sebelum manusia ada, sebelum bahasa diciptakan, sebelum pikiran mampu membayangkan makna, dunia telah berjalan dengan hukum-hukum yang tidak membutuhkan nama, tidak ada narasi, tidak ada tujuan, tidak ada pusat. Yang ada hanyalah sistem yang bekerja karena ia harus bekerja, dan kehidupan muncul karena kondisi memaksanya untuk muncul. Sebelum manusia membangun kota, mikroba telah membangun planet. Sebelum manusia menulis sejarah, mikroba telah menulis atmosfer. Sebelum manusia memahami dirinya sendiri, mikroba telah memahami keseimbangan. Seluruh perjalanan manusia, dari kesombongan peradaban hingga kecemasan batinnya yang paling sunyi, hanya mungkin terjadi karena fondasi yang jauh lebih tua dari dirinya. Tanah yang dibangun bakteri, udara yang dibentuk sianobakteria, metabolisme bumi yang dijaga makhluk-makhluk kecil yang tidak pernah menuntut apa-apa. Kita bukan pengendali, kita hanya tiba terlambat pada panggung yang sudah berjalan miliaran tahun tanpa kita. Kitab Zero ini adalah upaya mengembalikan perspektif itu, bahwa manusia bukan pusat, bukan awal, bukan inti dari kehidupan. Manusia hanyalah salah satu simpul kecil dalam jaringan keputusan alam, quorum besar yang menentukan kapan kehidupan muncul, kapan ia berubah, dan kapan ia runtuh. Kita tidak hadir untuk menguasai bumi. Kita hadir sebagai konsekuensi kecil dari sistem yang jauh lebih besar daripada diri kita. Karena itu, memahami kehidupan berarti memahami apa yang terjadi sebelum kita.
Sebelum kesadaran, sebelum ego, sebelum ambisi, sebelum bahasa, sebelum sejarah, sebelum ada makhluk yang mengira dirinya penting. Kitab ini bukan tentang manusia. Kitab ini tentang hukum-hukum yang bekerja tanpa peduli apakah manusia mengakuinya atau tidak. Inilah undangan untuk melihat ulang dunia, bukan dari mata manusia, tetapi dari hukum yang mengatur segalanya jauh sebelum manusia ada. Disinilah perjalanan dimulai, di titik paling sunyi ketika kehidupan belum memiliki bentuk. Di ambang tempat manusia harus menanggalkan ilusi pusat dan kembali memahami dirinya sebagai bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih tua. Kehidupan tidak pernah menunggu manusia, dan kini melalui kitab Zero, manusia akhirnya diajak menyadari itu dengan jujur, dengan sederhana, dengan dingin. Sebelum ada cahaya, sebelum ada ruang, sebelum ada arah, tidak ada apa-apa. Bukan kehampaan, bukan kekosongan, bukan kegelapan. Karena semua kata itu membutuhkan keberadaan untuk dapat bermakna. Yang ada hanyalah keadaan tanpa keadaan, ketiadaan tanpa tempat untuk tidak ada, potensi tanpa medium untuk mewujud. Tidak ada waktu untuk mengalir, tidak ada ruang untuk membentang, tidak ada energi untuk bergerak. Namun dari sesuatu yang bahkan tidak dapat disebut awal, muncul retakan pertama, ketidakseimbangan yang terlalu kecil untuk disebut gejolak, terlalu besar untuk tetap diam. Retakan itu melahirkan arah, arah melahirkan ketegangan, ketegangan melahirkan energi, energi melahirkan ruang, ruang melahirkan waktu. Semesta tidak lahir dengan dentuman, ia lahir dengan pergeseran kecil yang tak terhindarkan. Dari sunyi yang tidak memiliki nama, muncul tarikan pertama yang memaksa segala sesuatu untuk mulai menjadi sesuatu. Dan pada saat itulah perjalanan panjang menuju kehidupan dimulai. Sebelum ada benua, sebelum ada langit biru, sebelum ada sesuatu yang dapat disebut makhluk hidup oleh manusia, mereka sudah bekerja. Tanpa suara, tanpa kesaksian, tanpa pujian. Mereka, makhluk purba tak bernama yang hidup di kedalaman panas bumi, adalah arsitek pertama kehidupan yang membangun fondasi biologis dengan disiplin yang tidak pernah dikenal oleh spesies manapun setelahnya. Mereka gagal berjuta kali, mereka berhasil hanya beberapa kali, namun dari kegagalan-kegagalan itulah lahir seluruh bentuk kehidupan yang mengisi planet ini. Tidak ada yang memerintah mereka. Tidak ada tujuan mulia, tidak ada narasi suci. Yang ada hanyalah satu hukum yang tidak dapat ditawar, bertahan atau terhapus, dan hukum itu masih berlaku sampai hari ini. Segala sesuatu yang pernah disebut spesies, manusia, reptil, mamalia, ikan, burung, bukanlah raja dari apapun. Mereka hanyalah kelanjutan dari sebuah proses purba yang tidak peduli siapa yang datang dan pergi.
Para arsitek primordial ini tidak pernah meninggalkan tanda tangan. Namun, setiap denyut nadi, setiap nafas, setiap genom adalah prasasti abadi dari tangan mereka. Merekalah pencipta yang tidak membutuhkan gelar. Merekalah asal-usul semua kehidupan. Dan mereka tetap ada dalam sunyi, menyaksikan seluruh peradaban datang dan pergi seperti musim yang bosan. Mereka pernah menjadi penguasa planet ini. Tidak ada yang menantang mereka. Tidak ada yang mampu menghentikan langkah mereka. Tidak ada yang berani membayangkan dunia tanpa mereka. Namun bumi tidak tunduk pada raksasa. Ketika langit berubah, mereka kalah. Ketika iklim bergeser, mereka tertinggal. Ketika ritme semesta bergerak satu langkah lebih cepat, tubuh-tubuh besar itu gagal mengikutinya. Tidak ada kemarahan, tidak ada peperangan, tidak ada pembantaian, hanya perubahan. Dan perubahan tidak pernah bernegosiasi dengan yang lambat. Kini, tulang belulang raksasa itu terbaring di tanah yang sunyi, bukan sebagai monumen kejayaan, melainkan sebagai peringatan bahwa besarnya tubuh tidak menjamin kelangsungan hidup. Mereka punah bukan karena lemah, melainkan karena dunia tak lagi memberi ruang bagi bentuk yang tidak mampu menyesuaikan diri. Setiap tulang yang tertancap dalam tanah adalah kalimat dari kitab alam yang paling jujur, yang tak beradaptasi, hilang. Mereka yang pernah menguasai benua kini menyisakan gema yang lebih keras daripada suara gemuruh mereka dahulu. Bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi, tidak ada keperkasaan yang selamat dari waktu, tidak ada spesies yang kebal terhadap hukum perubahan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi pada para Titan akan terjadi pada siapapun yang menganggap dirinya tak tergantikan. Di dunia yang terus berubah, jutaan spesies muncul dan kemudian hilang seperti bisikan yang tak sempat diingat. Namun ada sekelompok kecil makhluk yang berdiri di luar statistik, di luar sejarah, di luar rasa takut. Mereka tidak pernah tunduk, bukan karena mereka kuat, tetapi karena mereka patuh pada hukum paling tua yang pernah ditulis oleh bumi, sesuaikan diri atau lenyap. Di hutan, sang kecoa menunggu, bukan sebagai hama, tetapi sebagai master strategi yang menyempurnakan seni bertahan hidup 350 juta tahun lebih lama dari manusia. Di gurun dan batuan sang kalajengking berjaga, sebuah mesin purba dengan racun yang garis waktunya lebih panjang daripada seluruh bahasa manusia digabungkan. Di laut, ubur-ubur dan nautilus bergerak tanpa tergesa, makhluk yang tidak membutuhkan otak untuk menaklukkan miliaran tahun perubahan iklim, laut, dan benua. Tidak satu pun dari mereka mengejar makna. Tidak ada yang membangun agama, tidak ada yang menciptakan mitologi, tidak ada yang mendefinisikan dirinya sebagai pusat semesta.
Mereka hanya melakukan satu hal dengan sempurna, bertahan tanpa keluhan, dan karena itu mereka tetap ada. Mereka menyaksikan setiap spesies baru datang dengan kesombongan, membangun kerajaan, mengaku sebagai puncak ciptaan, lalu menghilang tanpa jejak. Makhluk-makhluk purba inilah yang sebenarnya menjadi saksi perjalanan waktu. Mereka adalah garis keturunan terpanjang, peta kehidupan paling stabil, dan pengingat paling keras bahwa alam tidak menghormati kecerdasan, tidak menghargai ambisi, dan tidak pernah memberi pengecualian untuk yang merasa istimewa. Pada akhirnya, manusia bukanlah pewaris bumi. Manusia hanyalah tamu singkat yang mengira dirinya tuan rumah. Pewaris sejati adalah mereka, makhluk-makhluk kecil yang tidak mencari kejayaan, namun tidak pernah kalah oleh kesombongan.